اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد نورك الساري ومدرك الجالي وجمع علمي في كل أسوار وعلى آله وصحبه أمري عدد خلق رضا سلسلة العرش ومدد كلماته سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman Bapak Haji Insinyur Sunanta, kita doakan sehat walafiat, umur berkah, hajat terkabul. Guru kita Ustaz Abdul Ghani, Bapak Sanusi, semuanya hadir. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir juga di sini duduknya mendapatkan keberkahan dan keluar dari tempat ini diampuni dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa duduk dalam rangka talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat, yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslim dalam itu menuntut ilmu. Kita memasuki masih hadis ke-24 dari Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf Nawawi, di mana di sini masih berkenaan dengan nasihat baginda Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Begitu banyak nasihatnya. Kemarin tentang masalah tentang kezaliman, tentang hidayah. Kita akan memasuki sekarang tentang ya ibadi annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Jadi hadisnya hadis qudsi, hadis yang berkenaan juga turunnya dengan ayat Al-Quran yang mana memberikan nasihat bagi Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari bahwasanya setiap manusia itu melakukan dosa baik di siang hari maupun di malam hari. Untuk itu kata Allah, mintalah ampun kepadaku karena pasti aku akan mengampuni. Janji Allah luar biasa. Makanya kalau kita sering melakukan kesalahan, kemaksiatan, terus minta ampun. Walaupun besok kita kerja lagi, minta ampun lagi. Terus sampai akhirnya kita malu kepada Allah karena kebanyakan melakukan keburukan, kemaksiatan. Dari situlah dibuka hati kita, akhirnya hati kita hidup dengan ampunan Allah, dan alhamdulillah kita tidak akan lagi mengerjakan pekerjaan dosa. Apalagi sekarang kita masuki bulan Rajab, bulan sucinya Allah. Memang bulan sucinya Allah itu ada 4. Dalam hitungan bulan 12 bulan itu ada 4 bulan suci. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 lagi bulan Rajab. Bahkan di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar. Makanya kalau di bulan suci ini kita melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Makanya banyak orang yang berpuasa di bulan suci, bulan Rajab. Ada pertanyaan, kok 4 bulan suci gak termasuk Ramadan? Bukannya Ramadan itu bulan suci? 4 bulan ini bulan sucinya Allah. Dan Allah memberikan bulan Ramadan itu adalah bulan suci untuk umatnya, khusus baginda Rasulullah SAW. Bahkan para nabi terdahulu kepengen jadi umat Rasulullah. Kenapa? Pengen bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di situ juga banyak pahala yang Allah berikan. Dan khususnya di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar yang mana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Apa bunyinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ila Masjidil Aqsa. Asra ya. Kalau amshi itu jalan, tapi kalau asra itu perjalanan cepat. Jadi betul-betul singkat, padat. Asra bi abdi. Abdun itu hamba. Hamba itu siapa? Kita hamba bukan? Ngakunya hamba. Tapi kalau yang jelas-jelas hamba itu baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu maksum. Kalau hamba umatnya bukan maksum, tapi masum ya. Kalau maksum itu tanpa dosa. Ada nggak manusia sekarang itu yang tanpa dosa? Tidak ada, cuma baginda Rasul. Kalau kita dosanya banyak. Ketika ada sebuah pertanyaan, sering mana kita dengar kisahnya Maulid Nabi atau kisahnya perjalanan Isra dan Mi'raj? Yang mana kita sering dengar? Maulid. Maulidnya baginda kapan? Paling ada acara ya. Bener gak? Tanpa kita sadari bahwasanya kita mendengarkan perjalanan Isra dan Mi'raj setiap hari. Kapan? Pernah dengar namanya salawat tarhib? Pernah dengar gak? Salawat. Nah, sebelum subuh itu dibacain ya. Luar biasa ini kalimat. Di situ perjalanan Rasul, masalahnya kita nggak paham. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man bisama wa antal imam. Cuma kalau qori kan merdu itu suara ini. Kalau saya memang kurang merdu. Dipaksa saya takutnya pales. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man bisama wa antal imam. Pernah dengar ini kapan? Sebelum sholat subuh. Itu kisahnya Isra wal Mi'raj. Makanya ketika Allah berangkat bersama malaikat Jibril, diperlihatkan ini tempat hijrah engkau ya Muhammad. Salat sunat di Madian 2 rakaat di Madinah pada waktu itu. Kemudian juga ditunggu para nabi di Masjidil Aqsa, ya enggak? Wa taqaddam dari salat ya Rasulullah. Engkau adalah seorang imam. Di seluruh nabi yang di langit maupun yang bumi turun duduk makmum bersama baginda Rasul. Ada kalimat ini kapan? Sebelum sholat subuh. Masalahnya kita tidur. Siapa yang bawa ini? Ya, kalau mulai kita sering dengar ayat Mursid Tuturor, Abdurrahman Ad-Dimai, ya kan, Barzanji, terus Sarabul Anam, Adi Ulami, banyak. Tapi ini salah satu Syekh Mesir yang bernama Syekh Mahmud Khalil Al-Musari. Beliau itu datang pada tahun 1960 ke Indonesia. Beliau ini salah satu bapak qori'nya dunia, yang paling pertama melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau datang ke Indonesia, tepatnya ke radio di Solo ya, Yasmenta betul. Kemudian direkam lagi di Surabaya, radio Masjid Rakyat pada saat itu. Sampai saat ini tidak digabungkan cara bacaan sholawat tahrim. Luar biasa. Kita kadang-kadang nggak paham. Pada saat itu Rasulullah hadir ngebangunin umatnya. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa apa? Perintah turunnya sholat. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nirtama nirta'an wal ayamun niyam. Pada saat itu, pada suatu apa, sepertiga malam Allah angkat beliau ya, lalu malaikat Jibril ke langit ke-7. Langit pertama bertemu siapa beliau?
Nabi Adam alaihissalam. Dan pada saat itu Rasulullah terkejut. Kenapa? Karena Nabi Adam itu 3 hasta, ya. Kurang lebih 30 meter beliau bertemu. Tinggi banget. Kalau nggak percaya ke Jeddah itu ada sepeda Nabi Adam itu. Ya rame. Emang orang Saudi iseng bikin sepeda gede. Orang kita aneh-aneh. Wah, jangan-jangan ini sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Kemudian masuk lagi ke langit kedua. Bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Biasanya setiap langit itu ketemu satu nabi, tapi ini 2. Ada Nabi Isa di situ. Kenapa di situ? Nebeng, karena suatu saat nanti dia akan turun lagi ke bumi. Ya. Dan ketiga bertemu lagi Nabi yang paling ganteng selain Nabi Muhammad. Nabi siapa? Yusuf alaihissalam bertemu. Kemudian keempat ketemu lagi Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh Rasulullah kaget kembali. Kenapa? Karena Nabi Khalilullah itu hampir menyerupai baginda Rasulullah. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau adalah kakeknya. Jadi agak-agak mirip. Wah, siapa engkau? Saya Ibrahim. Wah, berarti kakeknya baginda Rasul. Kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Ada nggak di Sholawat Tahlil? Ada. Wa ilal muntaha rafi'ta kariman wa sami'tan nida alaihi salam. Ada tuh. Coba tarik Bapak pantengin pagi ini. Di sini setel lagi. Biasanya setel tuh. Ya. Biasanya pasti kita pernah dengar tuh. Ya, karena kalau di Jawa Timur tuh udah pasti ramai. Karena memang kenapa di situ setel lagu itu penghantar, karena sholat yang paling susah dikerjakan umat manusia sholat subuh. Makanya dihadirkan baginda Rasulullah dengan perjuangan yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Makanya luar biasa kalau kita pahami. Wasami'atun nida, panggilan. Ketika Rasulullah menghadap Allah, mempersiapkan apa kira-kira yang akan saya sampaikan kepada Allah. Kalimat apa? Kalimat di atas daripada kalimat tasbih yang begitu mulia. Apa ucapan baginda Rasulullah? Jadi kalau kita ketemu seseorang, kita pasti memberikan ucapan yang baik. Contoh, kita dipanggil sama presiden kita, Bapak Prabowo, mempersiapkan kalimat yang baik pasti. Ada mungkin berkabar kok sehat, kan nggak mungkin. Habis kita pas presnya kan, pasti ada kalimatnya. Makanya Rasulullah menyiapkan kalimat. Apa kalimatnya? At-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Kalimat inilah yang dipakai di dalam sholat kita ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kalimat ucapan yang paling tertinggi pada saat itu. Kemudian sami'tan nida, Allah juga memberikan salam. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan yang luar biasa kalau kita pamit persatu. Salawat ini Masya Allah. Lebih kita mendengarkan di mana kisah baginda Rasul. Tapi dalam kitab baginda Rasulullah pun ada yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Datang dikasih perintah sama Allah 50 waktu sholat. Luar biasa. Turun Rasulullah. Setelah mendapatkan itu, diperlihatkan surga, ada neraka. Pada saat itu dilihatkan, ya, diputar, di flashback. Dia Rasulullah nanti penghuni surga ini, penghuni neraka ini. Rasulullah kaget ketika melihat neraka. Mohon maaf lahir batin, yang paling banyak adalah dari kaum perempuan. Paling banyak pada saat itu. Kemudian dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ditanya baginda Rasul,
Ya Habibullah, kekasih Allah, ada apa gerangan sampai Allah memanggilmu? Aku ini juluki kalimullah, aku yang bisa langsung berkomunikasi sama Allah. Tapi engkau ada kesulitan luar biasa sampai Allah memanggilmu. Kemudian Rasulullah menjawab, aku diperintahkan yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. 50 waktu. Kaget. Berapa ya Rasul? 50 waktu. Balik ke Allah, minta keringanan. Tidak akan sanggup umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Minta korting. Matahari aja sholat ada kortingnya, bisa dapat korting. Baik Rasulullah, baik. Minta sama Allah, dikurangin 5 jadi berapa? 4. Turun, ketemu lagi. Emang Nabi Musa ini paling cerewet berapa ya Rasul? Kurangin 5, balik, minta lagi, kurangin, gak akan sanggup umatmu. Mundar mandir Rasulullah, bolak balik. Terakhir, alhamdulillah sampai keringanan yang begitu luar biasa atas perjuangan bagi Rasulullah. Jadi berapa? Jadi 5 waktu. Turun, niat pulang lagi Rasulullah. Ditanya lagi sama Nabi Musa, gimana ya Rasul? Sudah berapa sekarang? 5. Balik lagi ke Allah, gak akan sanggup umatmu. Tapi enggak. Oleh model begini saya udah malu, udah balik. Biarin dah. Segini aja saya yakin umatku, umat yang taat sama Allah, yang patuh dengan syariat perintahku, insya Allah aku yakin 5 waktu sanggup. Berarti orang yang sampai saat ini tidak mau sholat, tidak sanggup sholat, berarti benar perintah Nabi Musa alaihi. Berapa banyak di antara kita saudara-saudara kita sampai saat ini belum mau yang namanya melakukan sholat. Makanya masya Allah perjuangan bagi Rasulullah. Ya. Makanya sayang kalau kita masya Allah. Karena hidup di dunia ini apa? Suruh ngadep Allah. Kapan ngadep Allah? Sholat 5 waktu. Ampunan situ. Orang habis sholat pasti diampunin. Berapa kali saya ulang kalimat yang tanpa kita sengaja secara otomatis ketika selesai salah ucapan apa? Astagfirullahaladzim, diampun dosa kita. Walaupun gak kusuk, benar bukan kusuk, tetap pada saat itu pasti dia ucapin istighfar kepada Allah dan diampuni sama Allah. Makanya luar biasa perjalanan sholat ini semua termaktub dalam sholawat tahrim. Jadi sering kita dengar, cuma kitanya doang nih kadang-kadang ditutup telinga kita nggak mau dengar. Padahal saat itu Allah bangkitkan kembali baginda Rasulullah untuk membangunkan seluruh umatnya untuk melakukan yang namanya sholat. Apa itu kan misalnya assalatu wassalamu alaihi gitu kan? Iya itu. Ya Imamul Mujahidin, ya Rasulullah. Rasulullah hadir pada saat itu, ada nungguin umatnya. Ya Allah, siapa ya yang mau sholat subuh ini? Paling ya biasa dah, kalau nggak dia juga orang ya, pasukan inti. Kalau nggak imam, muazin, makmum bertiga lah paling. Dia juga. Masya Allah. Banyak minta maaf sama Allah. Mumpung kita masih ada di dunia ini, ya, jangan pernah lupa yang namanya kerjain sholat. Inna awwala ma yuhasibu bihil abdu fil yawmil qiyamah min amali sholatu. Pertama yang dihitung nanti seorang hamba di akhirat itu tentang amal bagaimana dia sholatnya. Fa'in soluhan faqad aflaha wa anzah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Udah jelas. Kalau sholatnya baik, insya Allah dapat keberuntungan. Kalau sholat yang buruk, didapat kerugian dan kerusakan. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat.
Berbanggalah kita menjadi umat Islam yang bisa bertemu kepada Allah. Kapan? Pada saat waktu sholat. Ini wajah. Nah itu kalau kita baca itu, walaupun itu surah, sekedar surah, tapi tekankan dalam hati pada saat itu kita ada Allah. Makanya pastikan pakaian yang bagus, yang pakaian yang rapi. Yang mentang-mentang kita nggak ke masjid, di rumah kita pakaiannya kaos yang udah masya Allah, kaos partai kadang-kadang bolong-bolong segala macam. Ya Allah kita ngadep, jangankan ngadep Allah, ngadep RT aja malu begitu, benar gak? Kita kalau bikin KTP ngadep RT nih, coba dah pakai celana pendek, jangan celana bola, baju segala macam. Paling ngapain mau bikin KTP, balik-balik besok-besok ya, udah kelihatan enak banget. Manusia bagaimana ketika kita ngadep Allah, harus bersih, minimal ada minyak wangi. Ya, masalah kita pada saat itu kita apa? Khusyuk, fokus. Makanya perintah Allah, kenapa kita harus fokus dalam itu, belajar tentang fokus. Tapi yang udah apa? Sholat kita mikirin segala sesuatu di dalam sholat. Ketiba kita hilang kunci, ketemu di situ. Hilang dompet, ketemu di sholat. Bayangin, ya Allah di mana? Tadi taruh kunci, di atas lemari. Habis sholat kita buru-buru ngecek, ada kuncinya. Kadang ibu mikirin suami datang termasak apa ya? Kangkung udah, sayur asem udah, segala macam. Pernah nggak bu? Masih pernah sih. Ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita nggak fokus, nggak khusyuk dalam ibadah kita sholat, setan ganggu kita. Bingung akhirnya kita sholat. Mikir ketika kita sholat sendiri itu udah berapa gitu. Pernah ngerasain itu? Berkat berapa ya? 4 atau 3 nih. Akhirnya sholat asar 6 rakaat saking lupanya. Makanya sholat itu perintah kita untuk fokus agar menjaga segala sesuatunya. Makanya perintahnya itu akimi sholat, dirikan sholat. Bukan ikmal sholat, kerjakan sholat, bukan, tapi dirikan. Dirikan itu bukan hanya pada saat itu, tapi dalam kehidupan kita. Sholat itu kita masukkan di dalam kehidupan kita. Itu namanya mendirikan segala sesuatu. Jadi mudah-mudahan ya kalimat besok ya tanggal berapa? 27 hari Senin, insya Allah kita akan banyak memperingati yang namanya Isra wal Mi'raj, sebuah perjalanan ritual yang luar biasa. Memang kadang-kadang ada sebagian orang tidak bisa masuk akal manusia. Dan pada saat itu 1400 tahun tidak ada yang paham dan tidak ada satupun yang percaya kaum kafir Quraisy. Bagaimana kok bisa tiba-tiba sepertiga malam berangkat kemudian pulang? Bagaimana kok dia tiba-tiba langsung ke sana? Seiring waktu ya dengan perkembangan ilmuwan para manusia akhirnya bisa menemukan yang namanya pesawat. Oh ternyata bisa dengan pesawat. Seiring waktu berjalan ternyata bisa berhubungan komunikasi dengan handphone. Ya. Tadinya cuma bicara doang, sekarang langsung bisa melihat orang yang di ujung dunianya. Sekarang kita bisa berkomunikasi melalui handphone. Nah ini kan lama waktunya, 1400 tahun. Ya. Kalau pada saat itu paham, percaya dengan apa yang Rasulullah pekerjakan. Pada saat itu hampir dikumpulin seluruh kaum kafir Quraisy membenci baginda Rasul, bahwasanya dia ini ahli sihir. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu dipanggil bulan sama baginda Rasul, dibelah bulan jadi 2. Nah makanya para ilmuwan sepakat ketika mereka menyelidiki atau memahami pelajaran tentang bulan, ternyata ketika dilihat bulan itu ada goresan di tengahnya. Ternyata itu pernah dibelah sama baginda Rasulullah SAW yang menjadi mukjizat bagi Rasulullah untuk agar kaum kafir Quraisy pada waktu itu percaya bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau bertanya silakan sebelum ditutup. Saya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustadz menyampaikan bahwa
Allah memerintahkan kepada Nabi kita 50 rakaat. Kemudian oleh Nabi Nabi Musa Iya. diringankan menjadi 5 sholat 5 waktu gitu. Kalau sekarang kemungkinan menjadi 50 rakaat 50 rakaat kali tadi. Kalau yang saya itu kan misalnya sholat isya pertama tahiyat 2, terus qobliyah 2, isya 8, ba'da 2 udah dihitung 10, subuh 6, zuhur 12, asar, dan ya kira-kira 50 rakaat begitu tadi. Mohon ya dijelaskan. Iya, sebetulnya bukan yang perintah dari Nabi Musa, dari Allah ya, Allah yang meringankan ya, melalui memang pada saat itu yang agak sedikit bicara itu Nabi Musa alaihissalam, karena beliau pernah merasakan bahwasanya umatnya tidak sanggup untuk yang mengerjakan namanya sholat ya, berdasarkan dengan pengalaman beliau ketika memimpin kaum pada saat itu yang bertemu dengan Fir'aun ya. Nah, kalau masalah memang tetap ditetapkan 5 waktu ya. 5 waktu ini adalah fardu ya, faraid. 5 waktu itu ditambah dengan 17 rakaat ya. Kalaupun kita tambah dengan sholat-sholat yang lain itu pun banyak ya, bukan hanya mungkin 50 bahkan lebih. Makanya perintahnya baginda Rasul ya, bukan hanya engkau mengerjakan sholat fardu saja, kerjakanlah sholat sunnah, karena itu yang akan menyempurnakan sholat fardu. Karena kita paham nih, sholat kita berapa sih kalau kita itu ya. Kalau kita bisa hitung bahwasanya semenjak kita akhir balik sampai saat ini ya, ada kekurangan sholat kita, makanya para ulama sekalian memerintahkan agar mengkodok sholat kita ya. Mungkin habis sholat zuhur sholat lagi, habis sholat asar sholat lagi, terus sampai berapa tahun kira-kira kita pernah nggak ngelakuin sholat, itu boleh, itu menyempurnakan. Begitu juga sholat-sholat sunat, sholat rawatib ada berapa? Kalau kita hitung dari qobliyah, ba'diyah, kemudian habis maghrib ada 6 rakaat, belum lagi qiyamul lail ya, yang Rasulullah kerjakan setiap hari 11 rakaat setiap hari ya, bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi setiap hari mengerjakan 11 rakaat, belum lagi duha. Duha itu ada 12 rakaat ya. Boleh gak duha? Boleh. 4 boleh, 8 boleh, bahkan sampai 12. Belum lagi kita ada sholat Isra 2 rakaat. Banyak kalau kita kumpul-kumpulin. Kenapa? Ya karena itu tadi, in kuntum tuhibbuna Rasulullah fataraka sunnah. Engkau mencinta Rasul tapi engkau tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya. Padahal sunnah-sunnah yang kita kerjakan itu adalah menyempurnakan amal ibadah kita, khususnya sholat yang udah sering kita tinggalin. Karena kita hitungannya berapa sih sehari? 24 jam. Kalau misal pada saat itu diberi 50 waktu sholat, dikali berapa tuh? Dibagi 24 jam. Ada nggak kita makan? Nggak sampai. Tidur nggak sanggup. Karena apa? Sholat, belum lagi turun sholat lagi, dulu lagi sholat lagi aja sampai 50 waktu ya. Nah itu nggak mungkin kesanggupan kita. Makanya kalau di sepertiga ya, 24 dibagi 3 itu ada berapa? 8 jam. 8 jam mungkin dokter memerintahkan kita untuk istirahat, 8 jam lagi untuk bekerja, terus 8 jam lagi untuk ibadah. Ada nggak orang ibadah 8 jam kira? Susah. Padahal kalau kita bagi bisa 8 jam itu lijasati untuk diri kita, untuk ibadah selama 8 jam. Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Tidur aja kita 8 jam bisa, bekerja aja kita bisa 8 jam. Makanya sepertiga ini ya, sepertiga dari 24 jam itu optimalkan ya, 8 jam kita bisa ibadah. Sholat kita berapa menit? Ada 5 waktu yang Allah perintahkan ya, sholat fardu kita. Kira-kira mau dikumpulin ada nggak 8 jam sholatnya? Ada. Kayak ibadah lain. Intinya isi waktu-waktu kosong kita dengan ibadah.
Jangan kita ambil waktu kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Intinya apa, kalau misalnya mau menambahkan sholat sunat sampai 50 rakaat silahkan, nggak ada masalah ya. Tarawih dulu dikerjakan sebelum 20 rakaat itu ada sampai 70 sampai 30 pun ada ya. Setelah kembali ke Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dikurangi menjadi 20 rakaat ya. Kalau tambah 20 rakaat Ramadan, tambah lagi 12, tambah lagi rawatib, tambah lagi berapa? Mungkin lebih daripada 50. Jadi intinya tetap kita dapat perintah yang tadi 50 waktu jadi 5 waktu fardu. Sisanya kita tambahkan sholat sunat untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang mungkin banyak kekurangan dari kita ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi garis bawahi apa yang Ustaz sampaikan di dalam lapas bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu merupakan intisari ketika perjalanan Islam esensinya bagaimana sebetulnya, mungkin bisa Ustaz kupas sedikit tentang dialog yang kemudian kita ikuti di dalam setiap kali kita melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, tadi khotib kami di Jumat tadi di sini, beliau menyampaikan Bethlehem sebelum Rasulullah dari Masjid Nabawi ke Masjidil Aqsa itu mampir dulu di tempat kelahiran Nabi Isa. Bethlehem kalau menurut mereka ada nggak hubungannya dengan Baitul Maqdis itu, Pak? Sama juga. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu yang saya jawab pertanyaan kedua tentang Bethlehem. Bet itu rumah, lahan itu daging ya. Di rumah dah daging. Memang sebelumnya dulu itu tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Jadi memang ketika Rasulullah dibawa sama malaikat Jibril itu ada 4 tempat ketika dia diberitahu untuk sholat. Di antaranya tadi Madinah, kemudian Aqsa, ada lagi di daerah Irak ya, daerah Irak. Nah kemudian diperlihatkan ini Bethlehem. Ya, Bethlehem ini rumah yang memang nabi-nabi terdahulu ya, lahir di sini. Dari nabi-nabi banyak, makanya kenapa banyak agama yang di luar Islam itu tidak menerima Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan dilahirkan di daerah Bethlehem ya, tapi dilahirkan di Mekah, kaum Quraisy. Nah ini jadi permasalahan ya. Jadi mereka tidak menerima hal itu. Jadi memang diperlihatkan tentang kondisi-kondisi bahwasanya ini memang dikuasai dulu ada namanya Romawi ya, Rum ya, makanya surat Rum itu ada, itu Rum itu adalah Romawi. Jadi memang diperlihatkan tentang perjalanan baginda Rasulullah sampai akhirnya menuju Sidratul Muntaha ya. Salah satu Bethlehem yang sekarang itu dari perebutan ya. Sebetulnya kaum Israel itu kenapa ngejar-ngejar Palestina, karena juga pengen Masjid Aqsa itu bagian dari dia, dari Palestina itu bagian dari dia. Wallahu alam sampai kapan ini akan terjadi ya, mudah-mudahan semua yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis itu akan benar jadinya ya. Intinya kita jangan tidak bertakwa kepada Allah. Dan kemudian yang pertama tadi apa ini? Ketika dialog ya Allah, makanya Rasulullah bingung mencari dialog yang paling luar biasa. Jadi kalimat at-tahiyat mubarakatus salawatut thayyibatulillah, bahkan ini dibuat lebih daripada kalimat tasbih ya. Tasbih ini kalimat yang sanjungan kepada Allah. Walaupun kalimat tasbih ini harus kita ucapkan setiap hari ya. Tapi ya, akhirnya kalimat terbaik ini dimasukkanlah ke dalam sholat ya. Tapi ini hal yang sunnah, bukan hal yang wajib. Tapi sholawat kepada baginda Rasulullah itu adalah yang wajib. Makanya luar biasa kalimat ini diabadikan
Biar apa? Biar umat-umat nanti tahu bahwasanya ketika Allah memang banyak berbagai macam ulama mengatakan apakah itu ada hijab antara Allah dan baginda Rasul atau memang langsung ketemu begitu saja, wallahu alam. Itu mungkin ada sebagian yang mengatakan mungkin dihijab ya, tapi tetap ucapan itulah yang dilontarkan baginda Rasulullah ketika bertemu dengan Allah, kalimat yang paling mulia menurut baginda Rasulullah. Untuk itu Allah pun menjawab dengan kalimat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Terus kemudian ditambah lagi wa ibadika sholihin. Nah disitulah biar semuanya paham bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu bukan semata-mata perjalanan dongeng, ya, tapi jelas di Al-Qurannya ada, di kitab-kitabnya ada, di hadisnya ada, dan bahkan diabadikan dalam sholat kita. Agar apa? Agar kita khusyuk dan paham. Oh ini loh perjalanan baginda Rasulullah ketemu Allah, mendapatkan perintah sholat ya. Dan kalau kita kupas panjang tentang masalah ini mungkin luar biasa. Insya Allah ya, kalau waktu nanti saya ambil kitabnya tentang bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah, karena memang itu detail ya. Saya dapat kitab dari Madinah waktu itu dari sahabat saya, memang terlalu detail banget. Saya baca, wah kalau dikupas panjang nih urusannya. Tapi alhamdulillah ya, sebagian ulama banyak yang mempersingkat tentang bagaimana sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj seperti halnya yang tertulis dalam Al-Quran ya. Kalau ulama itu kan menerjemah ya, pentarjim. Jadi menurut sudut pandang para ulama dan masing-masing, makanya ulama itu beda-beda berpendapat karena menurut dia, menurut ilmu yang dia pelajari, berarti ini kalimatnya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini ternyata ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, kalimatnya kita juga bisa mengucapkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sama dari ibu. Salam.